Hai teman-teman, di kota Palembang sudah hadir toko rohani Katolik loh. Letaknya di Jalan Kolonel Atmo nomor 52, tidak jauh dari seberang Gramedia Atmo Palembang. Nama toko rohani itu adalah Rumah Dehonian. Membawa konsep rumahan, interior toko ini sangat homey dan klasik. Nyaman untuk kamu yang ingin merasakan saat teduh dari buku-buku rohani yang disediakan, atau memilih-milih kebutuhan rohanimu sambil menikmati alunan musik gerejani. Kamu bisa mendapatkan buku-buku rohani kesukaanmu, misalnya buku anak, remaja, orang muda Katolik, serta berbagai buku katekese sekitar penerimaan sakramen-sakramen. Demikian juga buku-buku doa devosional, ibadat, dan liturgi. Untuk benda devosional dan liturgi di sini tersedia lengkap. Aneka rosario, salib, serta souvenir, kaos, topi, dan tas bertema rohani. Ada juga paket souvenir seperti paket wedding dan paket rohani untuk souvenir perayaan tertentu dalam keluarga. Misalnya untuk berkat rumah, misa arwah, komuni pertama, ulta kelahiran, atau perkawinan. Peralatan misa untuk imam, lektor, prodiakon, dan misinar pun lengkap. Tahukah kamu, Rumah Dehonian sebenarnya bukan hanya sebuah toko rohani. Ia juga merupakan sebuah penerbit. Kantor penerbit ada di bangunan yang sama, khususnya di lantai 3. Untuk kamu yang ingin mengadakan kegiatan massal seperti rekoleksi, seminar, dan pembinaan lainnya, bisa menggunakan aula lantai 2 yang sangat nyaman. Seperti apa sih rasa nyaman, teduh, dan asrinya Rumah Dehonian? Yuk segera cus ke sini. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa Pekan ke-23 Tahun Liturgi C. Hari ini merupakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional dengan tema Barang siapa tidak melepaskan diri dari belenggu harta, ia tidak dapat menjadi murid Kristus. Totalitas ini harus nampak dalam hidup kita sehari-hari, mau memanggul salib dan mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dana solidaritas misa petang ini diintensikan sebagai kolekte khusus untuk kerasulan Kitab Suci Nasional. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Suwanto SCY, Kur dari lingkungan Santo Fransiskus Xaverius, tata laksana dari lingkungan Agnes. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-23 dalam tahun liturgi C. Hari ini juga kita membuka bulan Kitab Suci dengan hari Minggu Kitab Suci Nasional. Kita diajak untuk semakin mendengarkan sabda Tuhan dan juga menanggapinya serta melakukan di dalam hidup kita setiap hari, agar hidup kita sungguh berkenan kepada Tuhan seperti yang disabdakannya. Yesus mengundang kita untuk lebih mencintai, mengasihi Allah di atas segala sesuatu. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan, terutama rahmat kebijaksanaan, agar kita diberi kemampuan dan kebijaksanaan untuk melihat kehendak-Nya dan mengikuti Yesus dengan segala ongkos, dengan segala pengorbanan yang dituntut dari kita. Maka seperti dikatakan Yesus, barang siapa hendak mengasihi aku, hendaklah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti aku. Dalam Injil dikatakan meninggalkan ibunya, bapaknya, rumahnya, sanak saudarinya. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan mesti kita capai melalui perjuangan dan bahkan penderitaan. Marilah kita mengawali perayaan ini dengan mohon rahmat pengampunan Tuhan, agar kita dijadikan pantas merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada
Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kebijaksanaan, utuslah roh kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Ajarilah kami untuk berani menyangkal diri dan melepaskan segala sesuatu, agar kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu? Kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus, demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku terkasih, aku Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain
tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Mungkin banyak dari kita yang terkejut mendengar Injil, mendengar apa yang dikatakan Yesus hari ini. Lalu mungkin mencoba meraba-raba apa maksudnya Yesus itu. Hidup kita selalu diwarnai oleh pilihan-pilihan. Dari pagi sampai mau tidur lagi itu selalu kita dihadapkan pada pilihan. Pagi mau langsung bangun atau mau bermalas-malasan tempat tidur, kita harus memilih. Kemudian juga mau makan apa kita harus memilih. Dan seterusnya sampai sore kita selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Kadang-kadang pilihan itu terasa mudah untuk kita putuskan karena mungkin sudah terbiasa. Atau mungkin karena masalahnya bukan masalah yang berat. Tetapi kadang-kadang juga pilihan itu menjadi sulit bagi kita kalau pilihannya berat. Apalagi kalau pilihannya itu di antara dua yang hampir sejajar atau sama. Mungkin sama-sama baik, tetapi kita harus memilih yang lebih baik. Makanya saya itu tidak pernah mau kalau diminta menjadi juri perlombaan apa saja. Juri lomba masak saya juga nggak mau karena bagi saya makanan itu semua enak. Lalu nanti saya susah menjatuhkan pilihan siapa yang menang. Kalau ada kontes kur atau apapun, bagi saya semuanya baik, nanti saya sulit memutuskan untuk siapa yang menjadi juara. Maka saya selalu menolak untuk menjadi juri. Lebih baik saya menjadi penikmat, kalau ada lomba masak saya menjadi testernya saja, yang nyicip sana-sini, enak semua. Dan tidak harus memutuskan siapa yang menang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini, bacaan yang kedua tadi dari surat Paulus kepada Filemon, itu juga suatu Paulus dihadapkan pada satu pilihan. Paulus yang sudah tua dipenjara karena Yesus Kristus. Dan di penjara dia menemukan seorang hamba, budak, yang namanya adalah Onesimus. Budak ini mungkin melakukan perbuatan jahat sehingga melarikan diri dari tuannya yang namanya Filemon. Karena budak itu milik tuannya, kalau melakukan kesalahan bahkan bisa mungkin dihukum, bahkan bisa mati. Tetapi Onesimus dipenjara dan bertemu dengan Paulus. Akhirnya mungkin banyak pembicaraan dengan Paulus, kemudian sampai menjadi Kristen. Dan ini bagi Paulus sangat berguna, karena dia menjadi saudara dalam iman, tetapi juga bisa melayani Paulus yang sudah tua itu. Kalau kita sudah tua, kan membutuhkan teman untuk membantu kita, kadang-kadang juga mengambilkan sesuatu, atau kita butuh teman yang bisa membantu. Tetapi Paulus tidak berbuat demikian. Paulus memutuskan bahwa hamba ini harus kembali kepada tuannya, pada Filemon. Dan tadi dikatakan, sebenarnya Onesimus itu berguna bagi saya di penjara, bisa membantu saya sebagai ganti kamu. Filemon itu orang Kristen yang kaya raya, maka juga punya hamba-hamba itu budak. Tetapi Paulus memutuskan Onesimus kembali kepada Filemon dan meminta Filemon untuk menerima Onesimus bukan sebagai hamba lagi, tetapi sebagai saudara di dalam
Kristus karena sudah dibaptis, menjadi Kristen. Itulah permintaan Paulus. Maka Onesimus dikirim kembali ke rumahnya Filemon. Memang nggak diceritakan tadi apakah Filemon tetap menghukum Onesimus atau tidak. Tetapi Paulus mengatakan kalau engkau menganggap aku sebagai saudaramu, hendaklah juga engkau menerima Onesimus ini sebagai saudara seperti aku sendiri. Pilihan. Paulus bisa menahan Onesimus di penjara untuk melayani dirinya, tetapi Paulus memberikan kesempatan Onesimus untuk kembali kepada Filemon. Paulus tidak mau menikmati kenyamanan dilayani oleh Onesimus, tetapi Paulus tetap memilih untuk mengirim kembali Onesimus kepada Filemon. Ini pilihan Paulus. Kemudian di dalam Injil juga Yesus mengatakan barang siapa tidak membenci, barang siapa datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Mungkin kita berpikir Yesus ini terlalu keras. Masa kita harus membenci bapak ibu kita, saudara-saudari kita? Apakah ada yang dibaptis dewasa di sini? Banyak dibaptis dewasa. Ada yang dibaptis dewasa? Ibu yang pakai masker. Dulu bagaimana tanggapan orang tuanya, Bu? Jadi ada dua yang sharing, yang membagikan pengalaman menjadi Katolik. Yang satu baru belum lama dibaptis dan keluarganya sudah Katolik, jadi setuju saja. Ibu yang keluarga Buddha setuju saja. Jadi tidak ada masalah dengan keluarga. Tapi tidak membenci keluarga ya Bu ya. Jangan membenci bapak ibunya, nanti bagaimana itu? Tetapi dalam Injil Yesus mengatakan demikian tadi. Pengalaman saya sendiri kalau saya merenungkan Injil ini ya seperti yang saya alami sendiri. Sama, saya juga dibaptis sudah tua Bu, sudah dewasa. Tetapi Bapak dan Ibu beruntung karena keluarganya itu merestui gampang. Tetapi yang saya alami ketika saya dibaptis itu memang keluarga itu menentang. Yang paling keras adalah kakak saya sendiri. Mereka semua Islam. Lalu sampai ada surat dari kakak saya yang mengatakan, dikirimkan kepada saya, kalau kamu tidak mundur dari ajaran ini, jangan anggap saya kakakmu. Itu waktu itu saya masih muda, sudah dewasa tapi masih muda, sudah bekerja. Dibegitukan saya juga menanggapinya seperti orang muda, enggak apa-apa. Enggak dianggap adik, enggak apa-apa, saya bilang. Lalu orang tua itu memang tidak mengatakan iya, juga tidak melarang, tapi bingung. Lalu hanya mengatakan ketika masih kecil-kecil disekolahkan, ketika sudah besar malah pada berantem sendiri. Saya merasa bersalah karena orang tua berkata demikian ya. Tetapi akhirnya ketika saya memutuskan masuk ke seminari pun tidak disetujui, dan akhirnya saya tetap menunggu sampai surat izin diberikan dan saya masuk ke seminari. Akhirnya ditabiskan menjadi pastor dan orang tua itu akhirnya menerima. Bahkan ketika saya ditabiskan bersama Romo Parman 28 tahun yang lalu di Tugumulyo. Kenal Romo Parman toh? Pasti kenal. Itu seperti uskupnya di San Frades kok ya.
Saya ditabiskan bersama dengan Romo Parman, bersama dengan Romo Edi yang tadi siang meninggal dunia. Dengan Romo Edi Thomas Edi Susanto, tadi siang meninggal dunia di Metro. Jadi itu teman satu angkatan tabisan Romo Parman saya. Sesudah tabisan di Tugu Mulyo seperti tanggal 27 yang lalu, habis tabisan di gereja, kemudian di rumah, di tempat bapak saya itu nanggap wayang. Jadi bukan di gereja tapi di rumah bapak dan simbok saya. Maka ketika Yesus mengatakan ini seperti resiko, mau mengikuti Yesus harus meninggalkan bapak ibunya, saudara-saudarinya, bagi saya itu memang sungguh terjadi. Artinya memang karena saya tidak disetujui dan saya tetap terus, akhirnya memang mereka mengatakan, yang terutama kakak yang sekarang di Jogja itu mengatakan, kalau kamu tidak mundur jangan mengakui saya sebagai kakakmu. Tapi itu tidak masalah, sekarang kelihatannya baik-baik saja. Kalau saya ke sana pun itu diterima, tetapi ya tidak seperti dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya Yesus tidak meminta kita untuk membenci Bapak Ibu kita. Yesus tidak meminta kita untuk membenci saudara-saudari kita. Yesus hanya meminta kita untuk mencintai, mengasihi Allah di atas segala-galanya. Maka seperti Yesus sesudah kebangkitannya bertanya kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih daripada semuanya ini? Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, saya mencintaimu. Sampai 3 kali ditanya. Maka yang ditanyakan Yesus, yang dinyatakan Yesus di sini adalah bahwa kita diajak untuk mencintai Allah di atas segala sesuatunya, di atas Bapak Ibu kita, di atas segala milik kita, bahkan di atas nyawa kita sendiri. Inilah jalan kemuliaan yang ditawarkan Yesus. Artinya kita mau berkorban demi yang kita inginkan, demi keselamatan yang ditawarkan kepada kita. Maka ini antara pilihan baik dan lebih baik. Mencintai orang tua tentu baik, tetapi kalau kita memilih harus yang lebih baik, tentu kita diharapkan memilih Tuhan yang lebih baik, yang semestinya kita cintai di atas segala-galanya. Maka kalau di dalam kehidupan kita saat ini sehari-hari, mungkin bisa kita terapkan. Apakah saya mencintai Allah di atas segala-galanya? Misalnya hari Minggu ada arisan, kemudian atau ada kondangan, lalu saya harus pergi misa untuk merayakan Ekaristi. Itu juga suatu pilihan. Kondangan itu kan bagus, baik juga, sosial. Tapi merayakan Ekaristi, kita bertemu dengan Yesus juga penting. Sama-sama baik. Tapi kita harus memilih mana yang lebih baik. Atau kalau mungkin ajaran gereja itu bagi kita seringkali terasa agak berat. Misalnya ada larangan, tadi pagi saya ikut misa pemberkatan perkawinan di katedral. Tapi bacaannya yang dipilih dari Matius 19 itu. Apa yang disatakan Allah jangan diceraikan manusia. Saya pikir baru mau nikah kok sudah bacaannya itu, jangan diceraikan manusia. Tetapi saya berpikir positif bahwa ini menjadi pedoman bagi mereka untuk tidak bercerai. Lalu mungkin ada orang yang karena sudah enggak begitu suka dengan suaminya atau istrinya, mencari jalan supaya bagaimana bisa. Anda tidak mengutamakan memilih apa yang dikehendaki Allah sendiri, tetapi memilih yang saya kehendaki. Itu tidak mengutamakan atau mengasihi Allah di atas segalanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, juga di dalam hidup kita setiap hari, kita diundang oleh Yesus untuk berani berkorban segala sesuatu, bahkan diri kita sendiri. Maka Yesus memuji seorang janda yang mempersembahkan 2 koin di Kenisah, di Bait Allah, lebih daripada orang kaya yang memasukkan duit lembaran besar-besar itu. Karena apa? Karena yang 2 koin ini adalah hidup janda ini, tidak ada lain lagi.
Sedangkan yang kaya itu memasukkan tetapi masih punya tabungan banyak. Bukan semuanya, tetapi dua perak yang dimasukkan oleh janda itu adalah segalanya. Juga kalau kita ingat Nabi Elia ketika ada kemarau 3 tahun dan 6 bulan. Elia datang kepada seorang janda di Sarfat. Kemudian mengatakan, berilah aku air. Diberi air. Kemudian ibu itu akan pulang, dikatakan, buatlah roti bagiku. Atau berilah aku roti. Mengatakan, demi Tuhanmu yang hidup, kami hanya mempunyai segenggam tepung, dan kami sekarang sedang mencari kayu untuk membuat roti. Untuk saya makan dengan anak saya, dan sesudah itu mati karena nggak ada lagi makanan. Tetapi Elia mengatakan, buatlah dahulu untuk saya, roti kecil nggak apa-apa, tapi buatlah dahulu untuk saya, dan kemudian buatlah juga untuk kamu dan anakmu. Karena tempayan tepung dan juga minyak itu tidak akan kering. Lalu janda itu membuat seperti yang diminta oleh Elia. Dan betul selama masa kemarau itu, janda itu tidak pernah berkekurangan makanan. Allah Maha Baik. Allah menghendaki kita mengasihi Allah di atas segala-galanya. Dan Allah tidak akan membiarkan kita menderita. Allah tidak menghendaki kita menderita. Allah menghendaki kita mengalami kebahagiaan. Tetapi Allah juga menghendaki kita untuk menunjukkan kasih kita di atas segala-galanya. Di atas apa yang kita miliki. Di atas kesenangan-kesenangan saya. Di atas mungkin apa yang kita miliki di dunia ini, kita diajak untuk mengandalkan Allah dan mengasihinya dengan sebulat hati, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan juga dengan seluruh hidup kita. Kalau kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, maka Allah Bapa yang Maha Pengasih akan memberikan apa yang kita butuhkan. Seperti yang sering kita nyanyikan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi untuk bisa kita demikian, kita mohon rahmat Tuhan, terutama rahmat kebijaksanaan, seperti dalam bacaan yang pertama. Kita mohon kebijaksanaan yang dari Allah, agar kita bisa mengerti kehendak-Nya dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Karena kasih kita kepada Allah, Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan berdoa syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Yesus Tuhan kita, agar kita menjadi murid-murid-Nya yang mengikutinya dengan konsekuen. Maka marilah kita berseru kepadanya, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dan seluruh anggota gereja, semoga Bapak Paus, Uskup, para imam, dan seluruh anggota gereja dipanggil untuk memperbarui diri sebagai peziarah pengharapan dan berusaha hidup menurut jati dirinya sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Marilah kita mohon. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa senantiasa dianugerahi rahmat Tuhan, sehingga
mereka terdorong untuk memperbarui diri setiap saat dan mereka menjadi lebih bijaksana dalam mengambil tindakan dan kebijakan demi keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang mengalami kekecewaan dan rasa putus asa di dalam hidupnya, semoga mereka tetap setia dan mempunyai harapan karena Allah Sang Sumber Pengharapan Sejati mengasihi mereka dan melimpahkan berkat-Nya sehingga mereka kuat dan teguh dalam hidup dan iman mereka. Marilah kita mohon. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi kita yang berhimpun di sini, semoga kita semakin mencintai Kristus melalui kitab suci dan berusaha membangun saling pengertian dan kerjasama, terutama dalam mengemban tugas-tugas pelayanan bagi orang-orang miskin dan sederhana. Marilah kita mohon. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan dalam hati kita masing-masing. Saya juga mengajak kita semua berdoa untuk istirahat kekal Suster Maria Bernardine FCH dan Romo Thomas Edi Susanto SIJ yang hari ini dipanggil Tuhan. Semoga karena imannya akan Yesus Kristus, persembahan diri mereka diterima oleh Allah dan mereka berbahagia di surga bersama dengan para kudus. Marilah kita berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semua meneladan pikiran dan cara bertindak serta kesetiaan dan keberanian yang kami kagumi padamu. Semoga kami mengikuti Dikau dengan tidak bersyarat di jalan menuju Bapa serta sesama sekarang dan selama-lamanya.
Marilah kita berdoa supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau himpun menjadi tubuh Kristus Putramu, yaitu gerejamu yang kudus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus. Ia menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Yesus Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu kami ingin menghidupi ajaran kasih dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan perjalanan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga bagi orang yang merasa ditinggalkan tidak ada yang kekurangan atau menderita yang luput dari rasa kami. Bunda Maria, doa kami agar hidup sebagai marilah berdoa. Ya Allah, semoga dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, Kau mampukan untuk memahami kehendak-Mu. Buatlah kami siap sedia untuk mengikuti Putra-Mu, agar kami dapat menikmati kebahagiaan sejati, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk beberapa pengumuman. 1. Kegiatan di paroki hari Minggu tanggal 14 September. Pelantikan pengurus DPP. Dalam perayaan Ekaristi akan dilantik pengurus Dewan Pastoral Paroki masa bakti 2025 sampai 2028. Mohon doa dari kita semua untuk pengurus yang akan dilantik. Giat Ibu Paroki Sri Kandi Sin Unum. Pengurus komunitas Ibu Paroki mengundang para ibu untuk terlibat dalam kegiatan pertemuan dan doa bersama pada pukul 9:30 di Balai Paroki. Pertemuan bulan ini diisi oleh Frater Meon SCY, PIC Ibu Tina Okbri. 2. Kegiatan di paroki pada hari Minggu tanggal 21 September. Rekoleksi Pasutri, Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri untuk berpartisipasi dalam rekoleksi ini pada pukul 9:30 pagi sampai jam 12 siang di Balai Paroki, mengambil tema Cinta yang Tulus. Rekoleksi ini diisi oleh Romo Heru SCY. Kegiatan ini terbuka untuk semua pasangan. PIC Leo. Giat komunitas orang tua diberkati. Dalam rangka ulang tahun komunitas orang tua diberkati yang kedua, Seksi Katekese dan pengurus orang tua diberkati mengundang anggota komunitas orang tua diberkati untuk hadir dalam misa syukur pada pukul 3 sore di Kapel Santo Aloysius. Setelah misa ada ramah tamah di Plaza PIC Bayu. 3. Talk show dan kebangunan rohani Katolik di Gereja Santo Yosep Palembang. PDKK Santo Yosep menyelenggarakan talk show dan KRK dengan jadwal sebagai berikut. Talk show dilaksanakan pada tanggal 14 September pukul 10:30 di Aula Sebaguna. Pembicara Romo Adrianus Steve Winarto dan Latius H. Dengan tema Zaman AI Masih Percaya Mujizat. KRK dilaksanakan pada tanggal 15 September pukul 6 sore di gereja. Pembicara Romo Adrianus Steve Winarto dengan tema Mujizat Tuhan, Pulihkan dan Sembuhkanku. PIC Yosefina dan Nur Laila. 4. Penerimaan dana
Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. 5. Penggalangan dana. Komunitas Paduan Suara Colors Choir akan melakukan penggalangan dana pada tanggal 13 dan 14 September. Colors Choir akan berpartisipasi dalam kompetisi International Bandung Choral Festival pada bulan Oktober sebagai perwakilan dari Keuskupan Agung Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, saudara-saudari sekalian dan keluarga, dimanapun berada, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan ini, perayaan Ekaristi sudah selesai. Ini